Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi hari yang cerah ini, Allah masih pertemukan kita semua dalam KBM online ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi-tabi'nya, dan tak lupa mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari mereka semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Yanda Capi pengen tahu semangat teman-teman dalam mengikuti kegiatan pramuka ini dengan cara tepuk pramuka bersama-sama. Bisa? Oke. Tepuk pramuka. Allahu Akbar. Scott lap. Oke, lebih semangat lagi ya teman-teman pakai suara. Tepuk pramuka, pramuka, pramuka. Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman untuk semangat teman-teman. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan pagi hari ini, Yanda Cepi akan menyapa dulu teman-teman yang ada di rumah ya. Mulai dari kelas 1A. Halo, apa kabar? 1A1, 1A2, sehat? Alhamdulillah. 1B. Halo, apa kabar teman-teman? 1B1, 1B2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya teman-teman ya. 1C, apa kabar semuanya? 1C1, 1C2. Mudah-mudahan sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. 1D, 1D1, 1D2, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya. Di kelas 2, kelas 2-nya ada 2A, 2A1, 2A2. Sehat? Alhamdulillah. Di kelas 2B, 2B1, 2B2, apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Di 2C, 2C1, 2C2, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. 2D sekarang, 2D1, 2D2, apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman kelas 1A1 sampai 1D2 semuanya pada sehat. Begitu juga di kelas 2A, 2A1 sampai 2D2, mudah-mudahan sehat ya teman-teman ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita akan berdoa dulu. Tapi teman-teman ikuti gerakan Yanda Cepi ya. Oke, kita nyanyi dulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan lurus. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci lucu. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah kita berdoa. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan dipanjatkannya doa tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman dibukakan pikirannya untuk bisa menerima kegiatan pramuka yang materi pramukanya yang akan disampaikan oleh Yanda Cepi. Oke, baik teman-teman,
kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan bernyanyi dulu teman-teman, ya. Bernyanyi tentang pantun pramuka, ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita dengarkan videonya yang satu ini. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Satu, dua, tiga, dan empat. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Satu, dua, tiga, dan empat. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Nah, seru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa hafal lagunya nanti ya. Amin ya. Baik teman-teman. Nah, di kegiatan pramuka kali ini, nah tujuannya yang pertama ya, siaga mengetahui arti anak dalam Islam. Ya. Yang kedua adalah siaga mengetahui hak dan kewajiban anak dalam Islam. Nah, materi yang akan disampaikan kali ini adalah mengetahui arti dalam Islam. Nah, pengertian dari anak ya, anak adalah anugerah teman-teman ya, sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua ya. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh berkembang teman-teman sebagai mana mestinya ya. Yang tidak ada diadain buat anaknya. Nah, itu pengorbanan seorang orang tua teman-teman. Anak akan mendapatkan haknya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya teman-teman ya, bahwa ada dua hal ya potensi yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak, yaitu yang pertama orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Ya, dua potensi yang mempengaruhi atau mewarnai pembentukan kepribadian anak. Ya, yang pertama orang tua yang melahirkan dan lingkungan yang membesarkannya. Nah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah teman-teman. Ya, maka kedua orang tua lah yang membuat dia memiliki karakter. Ya, bisa karakter Yahudi atau memiliki karakter Nasrani atau memiliki karakter Majusi ya. Hadis riwayat Muslim. Ini jelas ya teman-teman, ada hadisnya ya. Nah, berkaitan dengan eksistensi anak ya, Al-Qur'an menyebutnya dengan beberapa istilah ya, antara lain yang pertama ya, anak itu sebagai perhiasan ya atau kesenangan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dan anak-anak adalah perhiasan
ya, perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan yang kekal lagi soleh, ya, adalah lebih baik pahala di sisi Tuhanmu, ya, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu terdapat di surat Al-Kahfi, ya, surat ke-18 ayat 46. Yang kedua, ya, nah, dikatakan juga anak itu bisa dikatakan sebagai musuh, ya. Dalam surat At-Taghabun ayat 14 yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu ya udah jelas ya teman-teman ya, dalam surat yang ke-64 yaitu At-Taghabun ayat 14. Ya. Yang berikutnya adalah fitnah, ya. Allah juga menjelaskan dalam surat At-Taghabun, ya, ayat yang ke-15, ya, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Ya, anak dan istri adalah cobaan, harta juga cobaan, tapi hanya di sisi Allah pahala yang paling besar. Ya, itu ya teman-teman ya. Yang berikutnya yang keempat, anak adalah sebagai amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-28, ya, yang artinya ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itulah hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Subhanallah ya teman-teman ya. Anak sebagai amanah, titipan dari Allah, ya, yang harus dijaga dan dirawat. Ya, insya Allah dengan menjaga anak-anak, ya, itu menjaga juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya yang 5, ya, anak juga sebagai penentram dan penyejuk hati. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sudah jelas ya teman-teman, anak juga bisa dikatakan sebagai penentram dan penyejuk hati. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara tentang hak anak dalam Islam. Ya. Hak hidup yang pertama, hak anak dalam Islam yang pertama itu adalah hak hidup. Dalam Al-Quran melarang membunuh bayi, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-31 yang artinya, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, jelas ada larangannya. Yang dengar di berita-berita kadang teman-teman siaga juga pasti akan mendengar ya tentang pembunuhan seorang bayi atau pembuangan bayi itu, ya. Ini dalam surat di Al-Quran sudah dijelaskan, sudah pasti kalau yang melakukan hal yang seperti itu dosa, ya. Apalagi sampai takut miskin, ini udah dijelaskan dalam surat Al-Isra. Setiap anak pasti akan membawa
rizki masing-masing. Ya, teman-teman ya. Hak yang kedua, hak anak dalam Islam itu yang kedua adalah mendapatkan nama yang baik. Ya, setiap anak baru lahir akan diberikan nama oleh ayah dan ibunya, ya. Nama-nama yang baik, ya. Atau yang tertulis dalam Al-Qur'an itu bagus, ya. Karena kenapa, teman-teman? Nama yang baik, nama yang bagus itu akan menjadi kenangan tersendiri buat si anak. Ya. Bahkan nanti di alam barzah nanti nama tersebut yang akan menjadi nama panggilan atau menjadi kebanggaan diri sendiri yang diberikan oleh orang tua kita. Ya. Terus hak yang ketiga, ya, hak anak dalam Islam yang ketiga adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari orang tua. Orang tua wajib memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya, ya, supaya anak-anaknya pandai, cerdas, ya, pintar, ya, sehingga bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itu tentang hak anak dalam Islam. Yang berikutnya adalah kewajiban anak dalam Islam. Yang pertama itu adalah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban anak, ya, dalam Islam? Itu yang pertama adalah kewajiban kepada Allah. Apa diantaranya? Apa, teman-teman? Betul, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu harus dilaksanakan dan menjalankan perintah-perintah Allah yang baik yang disunahkan itu bagus. Apalagi yang diwajibkan udah harus. Yang namanya wajib itu adalah harus dilaksanakan. Yang kedua, ya, kewajiban anak dalam Islam itu adalah kewajiban kepada diri sendiri. Seperti apa, teman-teman? Ya, contohnya kepada diri sendiri, menjaga diri sendiri, merawat tubuh kita, ya, merawat anggota tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita rawat. Kenapa? Yaitu sebagai anugerah, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita jaga, ya, yang wajib kita bersihkan, ya, agar sebagaimana kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, ya. Terus yang ketiga, kewajiban anak dalam Islam yang ketiga adalah kewajiban kepada dalam keluarga, ya. Contohnya apa? Contohnya itu dalam keluarga itu adalah menghormati orang tua, ya, menghormati orang tua, ya. Terus melaksanakan atau membantu orang tua, ya. Contohnya membantu orang tua banyak, teman-teman. Seperti Yanda Cepi, kalau di kelas Yanda Cepi suka bertanya, siapa yang pagi hari ini sudah merapikan tempat tidur, ya, menyapu, mengelap atau mengepel atau mencuci piring. Nah, itu adalah sebagian dari kewajiban dari kewajiban anak dalam Islam, ya, kewajiban dalam keluarga, ya. Itu selain membantu orang tua, contohnya tadi sudah disebutkan, merapikan tempat tidur, menyapu, mengelap, mengepel atau mencuci piring, ya. Atau juga bisa bermain dengan adik, ya, bermain bersama, ya. Itu juga sebagian dari kewajiban anak dalam Islam, hidup rukun dengan keluarga, ya. Nah,
Itu mungkin teman-teman yang bisa Yanda Cepi sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui ya dari arti anak dalam Islam. Ya, terus mengetahui hak dan kewajiban anak dalam Islam. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa Yanda Cepi sampaikan untuk kegiatan materi pramuka hari ini. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.